Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya hayyu ya qayyum. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bertemu dalam majelis ilmu ini, yang mana semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadirnya kita di sini, itu bisa jadi salah satu di antara cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Pada malam hari ini, sebagaimana yang telah disebutkan, kita akan membahas tentang tafsir ayat wudu. Tapi sebelum masuk ke situ, ya saya mau bahas sedikit bagaimana, ya karena tadi rakaat pertama salat maghrib itu membaca surah Al-Alaq sampai selesai, dan itu ada ayat sajadahnya di akhir surahnya, dan itu salah satu sujud yang disunnahkan, sujud tilawah ya. Tapi problemnya, orang mungkin pikir-pikir bagaimana ini, karena dia di akhir surah terus kita mau ruku, jadi bagaimana? Maka caranya, ya kalau ada ayat sajadah dan dia di akhir surah, ya seperti surah Al-Alaq misalnya, dan surah An-Najm, ya, maka caranya kalau sudah membaca ayat sujud itu, ya silahkan sujud tilawah, kemudian bangkit, kemudian ruku lagi, kemudian sujud. Jadi sujud, kemudian bangkit, ya berdiri, kemudian ruku dan sujud lagi ya. Ya, cara kedua bisa juga dengan, ya setelah membaca ayat tilawah itu, sujud tilawah, kemudian bangkit, ya baca surah lagi, baca ayat lagi, ya kemudian ruku ya. Ya itu ya penting untuk kita ketahui juga ya. Dan terkadang tidak sedikit, ya masih banyak di antara kaum muslimin itu tidak mengerti yang namanya sujud tilawah, sujud tilawah misalnya, atau misalnya salat khusuf, salat gerhana, ya tidak biasa mereka lihat dan bahkan mungkin tidak pernah mereka lakukan ya. Ya sering terjadi ketika imam membaca misalnya surah As-Sajdah ya, di hari Jumat. Ya, ketika dia mau sujud tilawah, banyak orang yang tidak sujud, dia ruku saja. Ya. Makanya ya pentingnya kita untuk terus mempelajari ya syariat kita ini ya. Baiklah, surah atau ayat wudu yang akan kami singgung pada malam hari ini itu merupakan ayat ke-6 dari surah Al-Maidah ya. Ayat ke-6 dari surah Al-Maidah. Al-Maidah termasuk di antara surah yang terpanjang di Al-Quran, termasuk ya salah satunya. Ya surah terpanjang kan Al-Baqarah, ya Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya sampai surah At-Taubah. Itu yang surah
surah terpanjang di dalam Al-Quran. Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Dan kata Al-Ma'idah dalam surah Al-Ma'idah ini itu nanti disebutkan di akhir-akhir surahnya, bukan di awal-awalnya. Ya, di lembaran terakhir surah Al-Ma'idah, ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Isa dengan kaumnya. Yang mana kaumnya ini minta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bisa tidak Tuhanmu itu menurunkan hidangan makanan dari langit? Ya, mereka mengatakan, ya Allah berfirman, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yanzila 'alaina ma'idatan minas sama'." Ketika berkata pengikut pilihannya Nabi Isa, ya, Hawariyun ini pengikut setianya Nabi Isa. Tapi dia bilang, bisa tidak Tuhanmu itu menurunkan ayunzila alaina ma'idatan minas sama', menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Ini pertanyaan macam apa ini? Seakan-akan mereka ini tidak begitu yakin dengan kekuasaan Allah. Dan dia bilang, wahai Nabi Isa, bisa tidak Tuhanmu itu turunkan? Tuhanmu bukan, ya Tuhannya Nabi Isa, bukan Tuhan kalian, ya. Jadi ini salah satu perbedaan tingkat keimanannya sahabat Nabi Muhammad dengan pengikut Nabi yang lain, itu bisa dilihat dari sini, ya. Kalau sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya, mereka ketika diajak pergi berperang, mereka bilang, wahai Rasulullah, kami tidak mau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, kami duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'aka muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, kami juga ikut bersamamu berperang. Ya, ini contoh sahabat Nabi Muhammad, begitu cara bicaranya. Tapi ini pengikut Nabi Isa sudah, ya memang mereka beriman tapi tidak sama dengan imannya para sahabat. Ya, mereka berkata seperti itu dengan ungkapan yang, ya, tidak sopan. Surah Al-Ma'idah itu di dalamnya begitu banyak hukum-hukum yang dibahas. Jadi hukum-hukum Islam itu kebanyakan, yang kalau berkaitan dengan hukum-hukum fikih, ya, hukum-hukum ibadah, muamalah dan seterusnya, itu kebanyakannya itu berada di surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Di surah Al-Ma'idah, ya, di awal surahnya Allah membahas tentang perintah untuk kita memenuhi atau kita melaksanakan akad yang telah disepakati, ya. Dan juga nanti dibahas tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dibahas sedikit tentang pernikahan, ya. Dan tentang melatih anjing untuk berburu, ya, bagaimana. Kemudian setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ayat wudu, ya. Itulah di ayat ke-6 dari surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an sangat sering memulai ayat dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Hal ini supaya menjadi teguran bagi kita bahwa kalau kita memang benar beriman, maka laksanakan ayat ini. Ya, kamu mengaku beriman, ya laksanakan ayat ini. Jangan mengaku beriman tapi tidak mau melaksanakan ayat ini.
Ya kan Allah ini memanggil wahai orang beriman. Jadi kalau ada yang merasa beriman, ini saya juga beriman. Ya hendaknya berarti harus dia sesuai dengan yang apa Allah inginkan. Tapi kalau dipanggil wahai orang-orang beriman, tidak balik-balik. Tidak merasa saya bukan orang beriman saya. Ya, maka lain ceritanya. Berarti dia memang ya, bukan orang yang pantas untuk melaksanakan ini. Sampai-sampai ya ada di antara ulama yang menulis tafsir khusus membahas tentang ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Dan di Al-Qur'an itu terkadang juga Allah mengatakan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Dan itu biasanya yang dibahas itu lebih umum. Dia ajakan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang beriman ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu ya, maka yang utama dimaksudkan adalah kita, orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas salati, kalau kalian mau salat. Ya kalau kalian mau salat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Jadi ayat ini memerintahkan kita kalau kita mau sholat maka wajib untuk bersuci. Dan di ayat ini bukan hanya wudhu yang akan dibahas. Ada wudhu dan ada mandi dan ada tayammum. Yang mana dalam syariat kita itu ada yang dikenal dengan namanya toharoh, bersuci. Dan bersuci itu ada wudhu, ada mandi, ada tayammum, dan ada menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Jadi bersuci itu ada beberapa bentuknya. Jadi Allah mengatakan kalau kalian mau sholat maka cucilah wajah kalian. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa ya wudhu itu nanti wajib ketika memang kita sudah mau sholat. Ya ketika kita belum mau sholat maka belum wajib berwudhu. Ya misalnya masih 1 jam lagi kita mau sholat, ya tidak mesti harus berwudhu dari sekarang, tidak. Tapi nanti ketika memang sudah mau betulan sholat, barulah kita wajib berwudhu. Fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Dan kata para ulama, wajah itu batasnya, kalau batas atas dan bawahnya itu mulai dari bagian yang tempat yang biasa ditumbuhi rambut ya, sampai di dagu sini, sampai sini. Ya tidak termasuk ini di sini. Ini leher namanya, bukan wajah lagi. Jadi sampai sini. Kalau batas sampingnya itu dari telinga sampai telinga sini ya, dari sini sampai sini. Dari ujung telinga sini sampai ujung sini. Ya. Maka ini semua wajib dicuci. Ya pokoknya semua yang nampak ini wajib untuk dicuci. Dan dicuci itu memang air yang kita gunakan itu sampai menetes-netes, itu namanya dicuci. Karena ada dicuci, ada dibasuh, dan itu tidak sama. Ya sebentar kita akan sebutkan apa bedanya. Kemudian ya jadi perintah pertama cuci wajah, dan ini merupakan rukun wudhu. Jadi mencuci wajah itu hal yang wajib dalam wudhu, rukun. Tidak sah wudhunya orang kalau tidak mencuci wajah. Sebagian ulama mengatakan termasuk yang wajib itu berkumur-kumur dan mencuci hidung. Ya, karena itu juga masuk bagian dari wajah. Sebagian ulama mengatakan begitu ya, seperti mazhab Hambali misalnya. Tapi sebagian ulama mengatakan itu sunnah, tidak wajib. Ya seperti mazhab Syafi'i mengatakan kumur-kumur dan memasukkan air ke telinga, istinsyak, itu hukumnya sunnah.
Tidak wajib. Itu kalau mazhab Syafi'i begitu. Ya orang kan wajah, termasuk wajah kan, yang dimaksud wajah itu apa yang kita gunakan untuk bertemu orangnya, ini loh wajah. Ya kalau sudah dalam sini, ya bukan wajah lagi. Dalam hidung juga ini sudah bukan wajah namanya. Ya ala kulli hal, jadi pada para ulama di sini berbeda apakah berkumur-kumur dan mencuci hidung itu wajib atau tidak. Ya ada bilang wajib, ada bilang sunnah. Kemudian rukun yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tangan kalian sampai siku, ya sampai siku. Dan siku itu harus juga dicuci. Jadi jangan sampai ada orang dia berwudu, dia gulung-gulung sampai begini saja, setengah saja begini, terus dia cuci lah sampai begini saja. Dia tidak cuci nih sampai sikunya ini dibilang siku. Ini harus dicuci sampai di sini dicuci. Jadi kalau cuma setengahnya begini tidak sah wudunya. Ya, harus dia ulang itu, dia cuci ulang ini dan lanjutkan setelahnya. Karena memang Allah bilang wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Ya seandainya Allah cuma bilang tangan, ya mungkin ada yang bilang oh cukup ini saja kan tangan juga namanya. Tapi Allah jelas bilang sampai ke siku. Bahkan para ulama mengatakan disunnahkan itu ditambah-tambahi. Ketika dicuci itu dikasih panjang lagi sedikit dicuci. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu'i." Sesungguhnya umatku itu dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya wajah dan tangan mereka. Ya makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu, kalau berwudu itu kalau dia cuci tangannya itu sampai hampir sampai ke tehaknya. Saking beliau praktekkan itu, ya. Dan ketika beliau mencuci kakinya itu sampai ke betisnya. Karena beliau mempraktekkan ya hadis itu. Ya, tetapi itu tambahannya, yang wajibnya sampai siku saja. Dan harus dimulai dari ujung jari. Ya, harus pokoknya dari ujung jari sampai sini semuanya. Ya, kalau kita mencucinya cuma sini sampai sini, ini tidak dicuci, itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Mungkin ada bilang, Ustadz kan sudah dicuci tadi waktu awal wudu. Yang di awal wudu kita lakukan itu sunnah. Mencuci tangan di awal wudu itu hukumnya sunnah. Dia tidak wajib. Ya, yang mulai wajib itu ketika sudah mulai mencuci wajah. Itu baru mulai wajib. Jadi terserah kita mau cucinya mulai dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Ya. Kalau ya Imam di antara ulama Syafi'i ada yang mengatakan Imam Al-Mawardi, ya. Abul Hasan Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah, beliau mengatakan ya kalau ada yang tuangkan itu air maka dimulai dari sini. Ya. Mungkin di zaman sekarang kita ya ada keran air, ya dimulai dari sini. Tapi bebas semua dari sini juga boleh. Ya, cuma kalau dari sini kan biasa dikasih basah baju tak. Ya. Tapi kalau dari sini tinggal digulung tidak basah baju. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Dan basuhlah atau usaplah kepala kalian. Jadi di kata sebelumnya itu dikatakan cuci wajah dan tangan. Tapi ketika kepala Allah mengatakan cukup diusap, wamsahu, usaplah kepala kalian. Para ulama ketika mengomentari ayat ini, di antara mereka ada yang mengatakan di situ Allah menggunakan kata-kata biru'usikum. Kata-kata bi itu, yes, di antara ulama ada yang mengartikan oh itu maksudnya sebagian kepala saja. Sebagian kepala. Makanya ya
Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan misalnya paling minimal sebagian rambut, meskipun beberapa helai, meskipun satu helai bahkan, itu minimalnya. Tapi sunnahnya yang disunahkannya itu semuanya dibasuh. Ya, tapi kalau ada juga ulama mengatakan, misalnya ulama mazhab Hambali bilang, oh yang wajib itu harus semua satu kepala. Ya karena Nabi berwudu itu ketika membasuh kepalanya itu selalu semuanya dia usap sampai ke belakang, semuanya diusap. Tapi kemudian ulama Syafi'i bilang, lah buktinya Nabi itu pernah berwudu dan pakai sorban di kepalanya, beliau hanya mengusap ujung rambutnya saja di sini, kemudian di atas sorbannya. Kalau seandainya mengusap seluruh kepala wajib, kenapa Nabi tidak buka sorbannya? Nah, itu sedikit saja bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat para ulama. Ya, karena terkadang kalau kita selama ini hanya dengarkan dari satu saja, terus kita lihat orang yang tidak sama, kita bilang, apa tuh jenjemangi? Kita anggap remeh orang, seakan-akan ini orang tidak ada dia ikuti apa-apa. Ya padahal ulama memang memahami ayat itu berbeda, memahami hadisnya juga berbeda. Ya. Jadi itu perlu kita ketahui. Kemudian, ya bagaimana kalau tidak ada rambutnya? Apakah gugur? Ya jawabannya tetap kepalanya. Kan yang disebut kepala, basuhlah kepala. Ya, jadi kalau tidak ada rambut, selama masih ada kepalanya dia usap. Ya, kalau sudah kepalanya tidak ada, ya syukur kalau masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dan kaki kalian. Di sini Allah mengatakan wa arjulakum, dan kaki kalian. Itu tidak ada disebutkan sebelumnya cuci kah, basuh kah, tidak ada. Tapi ulama mengatakan, oh ini maksudnya cuci. Karena dia itu objek, ya maf'ul bihi, objek. Makanya dia fathah, arjulakum, fathah. Karena dia mengikuti yang kepala dan tangan. Faksilu wajah dan tangan. Faksilu wujuhakum. Wujuhakum, itu kan fathah ya. Itu maf'ul bihi, objek ya. Wa aidiakum, itu juga maf'ul bihi, cuma dia bentuknya bukan fathah, dia ya, karena dua ya. Cucilah wajah dan tangan, dan basuhlah atau usaplah kepala, dan cucilah kaki ya. Jadi ayat ini terdapat perintah kita wajib mencuci kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi wajib ketika berwudu itu dicuci memang sampai mata kaki. Jadi hati-hati ketika ada orang berwudu, air wudunya itu tidak mencuci sampai mata kakinya. Karena Nabi SAW bersabda, "Wailul lil a'qabi minan nar." Celakalah bagi tumit yang tidak terkena air wudu, baginya api neraka. Jadi ada ancamannya orang yang kalau berwudu itu suka sembrono, tidak teliti. Ya ada ancamannya neraka. Ya jangan main-main. Terkadang orang berwudu, dia siram bagian depan kakinya saja. Dia misalnya kasih nyala keran, dia sirungin. Mengalirlah air dari depan kakinya sini sampai ke bawah. Mata kakinya tidak dicuci, tidak terkena. Itu tidak sah wudunya yang seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ada orang selama ini bertahun-tahun sholat, ternyata dia tidak tahu itu yang begitu, karena ya malas belajar. Sekarang ini kita mau belajar itu sebenarnya di mana-mana ada taklim. Cuma memang sebagian orang memang malas ikut. Bukan karena sibuk, memang malas saja. Ya kalau sudah mulai pegang mic penceramah, cepat-cepat keluar langsung. Ya, terkadang
Ya ada yang seperti itu ya. Dan dia tidak belajar memang juga agama. Seandainya dia bilang, oh kaku semin ya oke lah, tidak apa-apa. Karena semi. Dia sudah tahu. Tapi kalau dia juga tidak tahu, tidak hadir juga. Ya itu kan nauzubillah ya. Kemudian ayat ini ada qiraat lain di sini. Ya. Dibaca wa arjulikum dengan kasrah. Wa arjulikum ya. Itu qiraatnya Imam Syu'bah, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Mereka membacanya dengan kasrah. Para ulama mengatakan kalau dibaca dengan kasrah maka dia mengikuti usap kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Maka maknanya adalah usaplah atau ya usaplah kepala dan kaki kalian. Cukup diusap. Maksudnya apa? Kalau kita menggunakan khuf atau sepatu ya, sepatu yang dari kulit ya, yang dia menutupi mulai dari mata kaki sampai ke bawah. Ya itu namanya khuf ya. Jadi boleh orang itu ketika dia misalnya ya sedang mau safar dan dia butuh pakai sepatu yang kuat ya, dan sepatu yang memang bukan sepatu robek-robek ya, sepatu yang yang sulit tembus air ya, bukan sepatu yang ada robek-robeknya sehingga bisa basah, dan dia harus menutup seluruh anggota yang wajib dicuci di bagian kaki. Kalau dia menggunakan itu dan dia sudah bersuci sebelumnya, maka dia boleh ketika berwudu nanti tidak usah lepas sepatunya. Cukup diusap bagian atas sepatunya saja. Ya, cukup diusap bagian atas sepatunya. Kalau dia musafir, dia boleh lakukan itu sampai 3 hari 3 malam. Kalau dia orang yang tidak musafir, mukim, maka dia boleh melakukan itu. Dia boleh mengusap di atas sepatu itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Ya. Jadi itu tadi bagian wudu ya. Jadi bagian setengah ayat ini membahas tentang wudu. Yang pertama mencuci wajah, dan saya sudah jelaskan hukumnya kumur-kumur dan mencuci hidung. Ya ada memang perbedaan di situ. Kemudian mencuci tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala, dan saya sudah jelaskan perbedaan ulama apakah wajib semuanya atau sebagiannya, dan mencuci kaki. Kemudian rukun wudhu berikutnya tertib, harus sesuai urutan yang disebut di ayat itu. Jadi harus dimulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Karena kata para ulama di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan usapan di antara cucian. Bagaimana maksudnya? Kan tadi disebutkan cucilah wajah, cucilah tangan. Tapi tiba-tiba usaplah kepala, setelah itu cucilah kaki. Jadi Allah memasukkan usapan di antara 2 cucian. Ya. Hal ini menunjukkan berarti memang harus berurutan ini. Karena kalau seandainya tidak ada maknanya ini, ya harusnya itu usapan kasih bagian belakang saja, biar cucian ini bersamaan semua baku rentet. Ya, tetapi karena Allah memang sengaja mengatakan itu, sengaja memasukkan usapan di antara 2 cucian, berarti maknanya memang harus berarti urutannya seperti itu. Ya, meskipun secara konteks ayat itu menggunakan kata-kata wow yang menunjukkan ya tidak menunjukkan tertib. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan kalian. Wamsahu biru'usikum, juga menggunakan kata waw. Wa arjulakum, dan kakimu. Yang mana dalam bahasa Arab waw itu ya tidak harus selalu menunjukkan rentetan atau keberurutan ya. Jadi ini bagian wudu. Ditambah lagi yang tidak disebutkan di ayat ini, yang dia rukun juga adalah niat ya. Niat berwudu. Niat berwudu atau niat mengangkat hadas kecil ya. Itu juga rukun, meskipun tidak disebut di ayat ini, tetapi sudah menjadi kaidah besar dalam segala amal ibadah, itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
Ya, setiap amalan itu ya harus ada niatnya. Disyaratkan harus ada niatnya, ya, amalan-amalan ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan kalau engkau junub, maka bersucilah. Dan junub ini ya banyak sebabnya, tentu kita mungkin sudah tahu, ya karena mimpi basah, atau karena ya suami istri misalnya, berhubungan suami istri dan yang lainnya. Maka setelah itu wajib untuk mandi, bersuci. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan kalau kalian sedang sakit atau sedang musafir, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ada yang telah berhadas, ya sudah buang air, aw lamastumun nisaa, atau ada yang telah melamas perempuan, ya, falam tajidu ma'an, dan saya akan jelaskan apa maknanya, dan kalian tidak menemukan air, fatayammam, maka bertayamumlah. Jadi bagian ketiga dari ayat ini membahas tentang tayammum. Tetapi sebelum Allah menyebutkan kata-kata tayammum itu, Allah sebutkan hal-hal yang membuat kita itu harus bersuci, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Ya, pertama, wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, ya maka ini salah satu hal yang membuat kita wajib bersuci. Dan juga melamas perempuan, ya, lamas tumunisa. Di situ bisa, di antara ulama ada yang mengartikannya menyentuh perempuan, ya, menyentuh dengan syahwat tanpa penghalang itu membatalkan wudu. Menyentuh wanita yang bukan mahram. Tapi nanti akan saya bahas. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau engkau junub maka bersucilah. Kalau kalian sakit, ya, kalau kalian sakit dan tidak bisa menggunakan air, ya itu yang makna yang terkandung di dalamnya itu. Kalau kalian sakit dan tidak bisa menggunakan air, maka bertayamumlah. Jadi kalau kita sedang sakit dan memang dikhawatirkan kalau kita menggunakan air bertambah sakitnya atau semakin lama sembuhnya, maka bertayamumlah. Jadi tidak semua sakit itu boleh tayamum. Yang boleh tayamum itu sakit yang memang kalau dia tetap menggunakan air membuat dia tambah sakit atau membuat sembuhnya semakin lama. Ya, kalau ada orang misalnya keseleo kakinya, sudah jatuh main bola, nah, dia tidak bisa bilang sakit kayak ini tayamum, karena dia menggunakan air itu tidak ada masalah. Ya, kalaupun dia tidak bisa jalan pergi ke kamar mandi, ya dibawakan air, dia berwudu tetap menggunakan air. Atau ada orang sakit gigi, dia bilang harus sakit gigi tayamum, padahal sakit gigi, ya cukup dia berwudu seperti biasa. Mungkin karena sakit gigi, mungkin berdarah gusinya, tidak bisa kena air, ya berarti mulutnya saja yang dia tidak berkumur-kumur. Atau kalian dalam keadaan safar, ya kita dalam keadaan safar dan tidak ada air, maka boleh tayamum. Ya, safar dan tidak ada air. Terkadang ada orang dia hanya beralasan karena safar, kemudian dia lantas tayamum padahal ada air. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang itu pergi melakukan perjalanan, dia tayamum padahal jelas-jelas ada air. Ada air, ada keran air 5 meter di sampingnya. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan, karena ayat itu mengatakan kalau engkau safar, tapi tidak berhenti di situ, ada sambungannya. Falam tajidu ma'an, dan engkau tidak menemukan air. Jadi harus dicari air. Ya, dicari di sekitar-sekitarnya, ya. Di sekitar-sekitar kita, dan bisa bertanya-tanya ke orang juga. Atau kalau kalian, ya kata Allah,
au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau ada orang yang baru saja datang dari tempat buang air. Jadi al-ghaid itu secara konteks, secara bahasa Arab itu sebenarnya artinya ya galian yang digunakan menggali untuk buang air di situ. Karena dulu orang Arab begitu dulu kalau mau buang air. Tapi kemudian ya itu dimaknai sebagai berhadas. Ya karena orang biasanya kalau berhadas ya pergi ke tempat buang hajat ya. Jadi kalau kita telah buang hajat, maka itu juga salah satu hal yang menyebabkan kita wajib untuk bersuci nanti kalau mau sholat ya. Aw lamastumun nisa, atau engkau telah menyentuh wanita. Menurut sebagian ulama di sini menyentuh wanita dengan syahwat maka membatalkan. Kalau tidak pakai pengalas, kulit dengan kulit bertemu langsung, ya. Tapi mereka mengatakan kalau rambutnya tidak, rambutnya tidak. Ya bisa saja kan, misalnya rambutnya istri dipegang padahal kita sudah berwudu, yaitu menurut ulama yang mengatakan batal wudu ketika menyentuh wanita yang bukan mahram, maka kalau cuma rambutnya saja itu tidak membatalkan wudu. Ya, yang dimaksud itu kalau kulit, ya kulitnya memang dipegang. Tapi kalau ternyata ada bajunya, ya kita pegang istri misalnya, dan ada bajunya, tidak langsung kulitnya, maka itu tidak membatalkan wudu ya. Tapi ada juga yang menafsirkan di ayat ini, maksudnya di ayat itu katanya berhubungan suami istri ya. Dia memang bukan sekedar menyentuh, maka yang membatalkan itu yang sampai berhubungan suami istri ya. Katanya kalau sekedar menyentuh saja membatalkan wudu, ya Nabi pernah menyentuh istrinya ketika sedang sholat, ketika mau sujud ya. Karena rumahnya Nabi sempit, ya seperti kayak kamar masjid begini tapi sempit sekali. Sampai-sampai ketika Nabi sholat, Aisyah itu kakinya ada di depan Nabi. Ya Aisyah tidur di depan Nabi. Ketika Nabi mau sujud, disentuh kakinya Aisyah, kemudian Aisyah melipat kakinya. Nabi kemudian sujud. Kemudian setelah itu nanti Aisyah kembali meluruskan kakinya. Ya saking sempitnya kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama yang mengatakan tadi batal wudunya ketika menyentuh wanita, itu kalau yang bukan mahram. Ya. Kalau mahramnya sendiri, ya, mamanya, anaknya, itu tidak batal. Istri, mahram tidak itu. Ya bukan mahram itu istri. Jadi istri itu bukan mahram. Kalau mahram, kenapa dinikahi? Mahram itu artinya apa? Orang-orang yang haram dinikahi. Ya, ada kata mahram, ada kata haramnya di situ, ada ha ra mim. Ya. Haram. Ya. Maksudnya itu yang haram dinikahi. Jadi mahram itu orang-orang yang haram untuk dinikahi. Ya istri itu bukan mahram. Kalau dia mahram, harusnya tidak boleh dinikahi. Ya. Ya makanya pemahaman atau istilah mahram ini perlu kita kaji kembali. Terus mungkin ada bilang, kalau istri bukan mahram kenapa boleh dipegang? Ya jawabannya karena sudah dihalalkan. Ya. Karena kita sudah akad nikah dengan walinya, sudah dihalalkan, makanya boleh dipegang. Ya. Tapi asalnya dia itu memang bukan mahram. Ya. Tapi kalau wanita selain istri yang tidak ada ikatan akad pernikahan, ya tidak boleh disentuh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu," dan kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah. Fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayammumlah, carilah tanah yang bersih. Ya, para ulama di antara ulama mensyaratkan itu harus tanah. Karena mereka memaknai kata-kata sa'idan itu, sa'idan
itu sebagai tanah. Jadi tidak boleh pakai misalnya pasir ya. Tetapi sebagian ulama ada mengatakan semua unsur bumi, semua yang berada di atas permukaan bumi yang bagian dari unsur bumi, maka boleh mengusap dengannya, bertayamum dengannya. Baik itu tanah, pasir, ya debu, batu bahkan. Ya memang dia unsur bumi. Kalau dia bukan unsur bumi tidak boleh. Ya misalnya plastik. Ya plastik yang memang tidak ada debunya sama sekali, plastik bersih. Atau kain, ya kain-kain bersih. Ya dia kasih begini-begini tayamum. Padahal tidak ada sama sekali debunya bahkan ya. Itu tidak boleh kita bertayamum menggunakan seperti itu ya. Dan harus suci ya. Yang digunakan bertayamum itu harus suci, thayyiban. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana praktik tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah dan tangan kalian. Jadi ketika bertayamum yang wajib untuk kita usap itu hanya dua, wajah dan tangan. Wajah yang mana? Ya wajah seperti yang kita sebutkan tadi ketika berwudu. Ya. Tangan sampai mana? Ya di sini para ulama berbeda dalam memaknainya. Ada mengatakan sampai sini saja. Ya, dan itu mazhab Hambali begitu ya. Ada ulama mengatakan sampai di sini. Sampai di siku. Karena dikiaskan juga dengan wudu ya, sama-sama tangan disebutkan. Dan harus berurut seperti itu. Harus wajah dulu, kemudian tangan. Ya sama juga tadi wudu, wajah dulu baru tangan. Kemudian bagaimana tata caranya tayamum yang benarnya ya. Jadi bisa satu kali tepukan atau dua kali ya. Ada ulama mengatakan satu kali, ada mengatakan dua kali. Ya misalnya ini tanah depan saya nih ya. Saya tepuk begini ya. Ketika kita mau tayamum, maka pastikan semua anggota tubuhnya itu memang terkena tanahnya atau debunya. Jadi kita mulai dengan wajah. Wajah kita basuh dengan ini, jari-jari ini. Ya, begini, ya. Begini. Kemudian tanah yang tersisa atau debu masih ada tersisa di sini, di tangan dan ibu jari. Ya, jadi masih ada tanah di sini. Nah, inilah nanti yang kemudian kita gunakan untuk membasuh tangan kalau dari sini atau dari sini. Ya, ini dan begitu pula juga ini. Ya, begitu. Karena terkadang ya ada orang mengajarkan tayamum dia begini. Ya, padahal ketika dia mengusap wajahnya sudah habis itu debunya. Apalagi dia pakai usap tangannya. Jadi ini penting kita mengajarkan tayamum, orang itu harus juga benar. Ya, kalau bayangkan kalau orang bertayamum ya satu kali saja, kemudian langsung dia semua wajahnya kasih begini. Sudah habis ini di sini. Terus dia usap tangannya padahal sudah tidak ada debunya. Ya. Padahal harus memang ada debunya atau ada tanahnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ya cara berwudu, kemudian disinggung tentang mandi, kemudian disinggung tentang bertayamum. Setelah itu Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi Allah ajarkan itu tadi, itu simple sekali. Dan itu semua bagian dari kemudahan. Ya, seandainya Allah mau kasih susah kita, maka tidak ada namanya tayamum. Pokoknya harus air. Tidak boleh tidak. Mau sakit, mau ada luka, mau sekarat sekalipun harus pakai air. Ya. Itu kalau Allah mau memberatkan. Tapi karena Allah mau meringankan, maka ada yang namanya tayamum. Walaki yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mau mensucikan kita.
wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Jadi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, selain karena Allah telah memberikan kita karunia hidayah Islam, Allah juga mengajarkan kita bagaimana itu cara bersuci. Ya coba kita lihat ya agama lain, di mana kita bisa lihat cara bersuci yang komplit seperti ada di agama Islam. Ya bahkan ya di misalnya Hindu, ya tai sapi itu dianggap suci, bahkan diusap-usap ya. Ya sesuatu yang sangat menjijikkan bagi umat Islamnya. Ya semua kita tahu tentunya itu. Ya juga misalnya ada mungkin di agama-agama lain tidak ada yang namanya wajib mandi besar ketika junub, atau tidak ada yang namanya harus berwudu ketika mau ke tempat ibadahnya, ketika mau beribadah di tempat ibadah. Tapi kita umat Islam ya harus bersuci, tidak boleh beribadah semuanya saja dalam keadaan ya kotor-kotornya. Mungkin ini yang bisa kami bahas pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.